boy in his silly pants. Sometimes he's there, sometimes he hide. Pale fair skin and his tiny hands, waving from distance in black and white. Selamat datang di podcast Risa Saraswati. Minggu lalu, saya bercerita tentang sebuah lagu yang saya persembahkan untuk Peter CS. Tadi sepenggal liriknya sudah saya nyanyikan. Lagu itu berjudul Story of Peter, yang memang saya dedikasikan untuk mereka yang pernah mewarnai hidup saya ketika saya kecil dulu. Lagu itu merupakan sebuah sebuah memori aja gitu, dimana dalam lagu itu tertuang semua yang pernah kami lakukan, bagaimana cara saya memandang mereka, bagaimana kami selalu berbahagia, dan perasaan dimana akhirnya saya merasa sendirian ketika tidak ada mereka. Dan di lagu itu juga saya menyelipkan sebuah lirik yang berharap mereka akan datang lagi ke dalam kehidupan saya agar kehidupan saya menjadi lebih berbahagia. Ini lebih ke lagu kenangan sekaligus kerinduan sih. Karena nyatanya ketika mereka tidak ada, saya merasa benar-benar sendirian. Ya, walaupun saya berteman dengan banyak orang, saya bergaul dengan saudara-saudara saya, tapi rasanya ada sesuatu yang hilang, yang tidak bisa saya ceritakan kepada orang-orang hidup, dan hanya bisa saya ceritakan sama mereka. Di tengah lagu itu, saya menyisipkan lagu Boneka Abdi, di mana dulu lagu itu selalu menjadi lagu pemanggil saya kepada mereka ketika saya sedang ingin bermain bersama mereka. Saya berharap dengan adanya lagu ini, lagu Story of Peter, dengan ada lagu Boneka Abdi di dalamnya, saya berharap mereka bisa dengar juga dan mereka benar-benar datang lagi ke kehidupan saya. Itu harapan saya ketika saya menulis lagu itu. Sampai akhirnya pada saat recording lagu itu, saya ingat banget waktu itu malam-malam, mungkin hampir jam 12 malam pada saat itu, saya sengaja mengisi vokal untuk part-part lain dan saya menyisakan lagu Boneka Abdi untuk di tag terakhir pada saat tag vokal. Jadi setelah semuanya beres, akhirnya operatornya bilang, oke, sekarang part terakhir nih lagu Boneka Abdi ya, buat sisipan di dalam lagu Story of Peter. Di situ saya udah berteriak-teriak di dalam hati, tolong Peter, Hans, Henry, Jansen, William, datanglah kali ini. Aku hanya ingin melihat kalian baik-baik saja. Aku ingin melihat kalian untuk terakhir kalinya. Dan kalian semua harus tahu kalau aku mempersembahkan lagu ini untuk kalian, bukan untuk siapa-siapa. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka. Keadaannya sepi banget. Dan ketika take vokal, saya memang selalu, hampir setiap saat tuh selalu mematikan lampu di dalam studio. Awalnya sih ya pengen supaya lebih fokus, lebih konsen, lebih dapat feel-nya. Tapi malam itu saya ingin mereka benar-benar datang tanpa orang lain tahu gerak-gerik saya, tanpa orang lain lihat gerak-gerik saya. Karena memang operator bisa melihat apa yang saya lakukan di dalam. Makanya saya minta lampu dimatikan. Mata saya terpejam erat. Lalu hati saya terus memanggil nama mereka. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka, tekintan saena sareng lucuna. Terus saya menyanyikan part lirik lagu itu.
Saya benar-benar berharap mereka datang. Sampai akhirnya ketika saya terus-terusan bernyanyi dan tak ada respon sedikit pun dari mereka, dan saya tidak merasakan kedatangan mereka, saya mulai menangis. Mereka benar-benar gak mau datang lagi, pikir saya. Bahkan tanda-tanda kehadiran mereka pun nihil. Tidak ada sama sekali. Saya terus menangis, tapi saya tidak berhenti menyanyikan lagu itu. Habite ayeuna. Kalau orang lain lihat atau bahkan operator lihat, mungkin kelihatannya saya tuh kayak orang gila nggak sih, nyanyi terus nangis dan bahkan nadanya pun jadi ngaco gitu. Dan pada saat itu tiba-tiba di belakang tubuh saya terasa sesuatu yang sangat dingin. Ada sesuatu yang menarik baju saya dari belakang. Dia menarik. Saya masih memejamkan mata dan saya mulai takut. Karena saya takut bukan Peter CS yang datang tapi yang lain. Tapi ketika tangan itu terus menarik sampai akhirnya mengenai kulit tubuh saya bagian belakang, tiba-tiba rasa hangat tuh kayak datang gitu, muncul ke dalam tubuh saya. Kayaknya ini tangan anak kecil deh. Berarti kan semacam 30% ini adalah anak kecil gitu. Walaupun belum tentu Peter CS, tapi setidaknya ini adalah anak kecil yang tangannya sih seusia mereka gitu. Itu agak hangat tuh tubuh saya pada saat itu. Saya lanjut bernyanyi dengan lebih semangat. Air matanya udah berkurang, udah tidak menye-menye lagi, tapi masih terisak-isak sih. Ku abdi di erokan, erokna sae pisan. Tiba-tiba terdengar di belakang ada suara yang mengikuti. Cik mangga tingali boneka abdi. Menyusul setelah itu berhenti. Tiba-tiba saya mendengar suara, lagi Riksa, tadi suaramu jelek sekali. Itu langsung gila, merinding sebadan badan. Saya udah gak tahan untuk membuka mata. Dan suara tadi itu udah nggak bisa dipungkiri kalau saya mengenal suara itu. Dan itu langsung keyakinan saya 100% kalau Peter CS benar-benar datang. Dan suara yang tadi membilang bahwa suara saya jelek itu adalah suara Jansen. Saya kenal betul suara itu. Saya buka mata saya dan saya melihat mereka semua ada di sekeliling saya saat itu. Sempat terpaku, terdiam beberapa saat sampai akhirnya buyar gara-gara operatornya bilang, kok diem? Gak akan direkam lagi nih? Ulangi lagi lah gitu. Itu langsung astaga, mereka beneran datang. Terus saya gak bisa yang ngomong macem-macem karena kan pasti kerekam sama operator suaranya. Jadi saya cuma bisa diem. Saya lihat mata mereka satu persatu, saya lihat wajah mereka satu persatu. Terus tadinya air mata saya udah mulai berhenti kan, tiba-tiba deras lagi, saya menangis lagi. Saya bilang dalam hati saya, akhirnya kalian datang gitu. Kalau suara mereka kan ngomong ya gak akan kedengeran sama operator, tapi ketika saya ngomong itu pasti kedengeran sama operatornya. Makanya saya diem aja. Terus yang paling saya ingat ketika akhirnya kami bertatap wajah, kami berbicara, anak-anak itu bilang, kau besar sekali sekarang, kau tampak tua, badanmu besar ya, kenapa kamu menangis terus? Itu kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Dan semenjak hari itu, yang saya pikir mereka akan hanya singgah sesaat, tapi nyatanya mereka terus-menerus ada di dalam kehidupan saya. Tidak hanya pada saat saya membuat lagu itu, tapi bahkan setelah saya merilis lagu itu, saya akhirnya merasakan manggung. Dari satu panggung ke panggung lain mereka selalu ada.
Mereka selalu ikut menari, bernyanyi bersama saya. Dulu saya aktif ngeband bareng Sarasvati. Itu adalah proyek solo saya yang akhirnya menjadi sebuah band. Dan kami lumayan mendapatkan banyak panggung di mana-mana, berkeliling dari kota satu ke kota lain. Bahkan di Bandung pun sering mendapatkan kesempatan untuk manggung. Nah, pada saat-saat itulah dimana saya merasa kedekatan saya dengan Peter Chase itu semakin erat gitu. Kami merasa menjalani kehidupan seperti dulu lagi pada saat kami kanak-kanak gitu. Dan itu adalah saat-saat yang menyenangkan sekali buat saya. Oh ya, kalian mungkin pernah dengar lagu itu, beberapa versi, tapi versi aslinya itu ada di albumnya Sarasvati, Story of Peter. Mungkin kalian bisa cari lagu itu. Belum menjadi soundtrack sebuah film, itu masih lagu aslinya. Dan percaya atau enggak, pada saat lagu itu dirilis atau di tag, mereka benar-benar menyanyi bersama saya di lagu itu. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk kalian yang penasaran, katanya pengen lihat hantu atau apa. Tapi di beberapa kesempatan atau beberapa kejadian itu banyak banget yang laporan sama saya bahwa ketika mereka mendengarkan lagu Story of Peter dan part boneka Abdinya, itu beberapa orang yang mendengarkan itu mendapatkan kejadian-kejadian yang aneh. Saya bisa jelasin di sini karena pada saat ngetek lagu itu Peter Chase kan ikut bernyanyi tuh bersama saya di lagu itu. Terus mau gak mau suara itu bisa didengar oleh mereka atau makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kalian yang memutar lagu itu. Jadi istilahnya sih, istilah sederhananya, ini siapa sih kok ada suara yang bukan manusia nih di lagu ini. Jadi mereka tuh penasaran dan ikut mendengarkan lagu itu bersama kalian yang mendengarkan gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu hal yang bisa memanggil mereka untuk datang dan berkumpul di sekitar kalian. Bukan berarti Peter Chase yang datang, tapi makhluk-makhluk yang ada di sekitar kalian. Mereka akan tertarik untuk mendengarkan lagu ini karena ada suara Peter Chase di situ. Masih banyak cerita-cerita selanjutnya yang saya pengen ceritain sama kalian, tapi minggu depan ya. Karena saya harus mengumpulkan banyak sekali memori yang saya habiskan bersama mereka, terus kejadian-kejadian yang saya alami bersama mereka, sampai akhirnya sekarang kalian mengenal saya sebagai seorang Risa yang identik banget dengan hantu, film mungkin, buku dan lain-lain. Dan kalian pasti penasaran kenapa akhirnya saya membentuk sebuah tim bernama Jurnal Risa. Nanti di episode selanjutnya ya.